anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni program Ramatama bersama pembina basis dan juga penulis kitab panduan eh, program basis, yakni Ustadz Yohat Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan kami juga sampaikan kepada teman-teman semuanya sebelum kelas atau program ini dimulai untuk merubah nama masing-masing dengan format NIP, kemudian diikuti dengan nama masing-masing atau mungkin punyanya. Dan juga kami ingatkan kembali bahwasanya bagi teman-teman untuk tetap menjaga kondisivitas program ini dengan tidak menyalakan mikrofonnya selama program ini berlangsung, kecuali nanti akan diminta oleh Ustadz untuk open mic. Baik, insya Allah di program pagi hari ini ada beberapa sesi, yakni yang pertama nanti akan ada pembukaan, kemudian akan ada penjelasan dari Ustadz terkait program ini, dan dilanjutkan ada sesi testimoni dari peserta, baik itu mungkin dari admin atau mungkin dari peserta yang baru bergabung, dipersilakan nantinya. Dan kemudian ada sesi tanya jawab berkaitan tentang program basis tentunya. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kami akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz. Tes. Ayo ada. Ini sudah jelas Ustadz. Baik, karena Ustadz sudah hadir dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Suaranya hilang Ustadz. Afwan. Tes. Nah, Ustadz. Masih belum terdengar Ustadz. Tes. Qadarullah. Sembari menunggu Ustadz untuk memperbaiki audinya, kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan kita juga dapat memaksimalkan program ini tentunya. Baik, sudah ini Ustadz, sudah bisa Ustadz? Masih belum terdengar Ustadz? Tes. Nah Ustadz. Tes. Nah Ustadz. Sudah Ustadz. Bismillah. Kedengaran? Ya, sudah jelas Ustadz.
Qadarullah, sepertinya ada sedikit kendala di sisi Ustadz. Mohon ditunggu dan kami sampaikan kembali bahwasanya program ini adalah program Ramatama dan yakni pengenalan di antara peserta angkatan BA 251 dan Ustadz Yoat Nasriga tentunya, dan di program ini nantinya akan ada penjelasan dari Ustadz berkaitan kurikulum dan juga teknis bagaimana mengikuti program ini, yang mana insya Allah di hari Senin besok tanggal 27 akan memasuki materi inti, yakni setelah sepekan kemarin kita menjalani program orientasi dan alhamdulillah orientasi berjalan dengan lancar dan insya Allah besok akan dimulai ke materi inti, dan tentunya untuk materi inti nilai akan diakumulasikan dan ini akan menjadi perhitungan serta nilai di akhir mustawan nanti. Dan insya Allah di akhir mustawan nanti kami akan menerbitkan syahadah soft copy bagi teman-teman yang lulus dan bisa di-download di web nantinya. Dan bagi teman-teman yang barangkali qadarullah belum bisa berhasil lulus, nanti bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas mengulang. Baik, sembari menunggu untuk Ustadz untuk hadir kembali, kami akan coba memutarkan jeda terlebih dahulu. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث Tes 1 2 3. Baik, alhamdulillah ini lebih jelas Ustaz. Ya, Afwan. Nah, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka ramah tamah angkatan BA 251 atau angkatan ke-18 dari program basis ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum kepada seluruh peserta baru yang akan melaksanakan proses belajar di program basis. Pada pertemuan ini insya Allah kami akan memperkenalkan program baik mengenai silabus maupun teknis pembelajaran yang ada di program basis yang insya Allah akan diadakan dimulai besok ya, hari Senin insya Allah kalau tidak ada halangan. Resminya besok. Afwan, ini ada perbaikan atap jadi ada kebisingan. Baik, pertama Ana akan memperkenalkan mengenai program basis. Program basis itu adalah singkatan dari bahasa Arab sistematis. Ya, bahasa Arab sistematis. Jadi yang dipelajari di program basis itu hanya bahasa Arab ya. Dan kita usahakan pembelajarannya dengan sistematis, yaitu terstruktur mulai dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Dan yang akan dipelajari di program basis ini yaitu kaidah shorof dan nahwu. Ini adalah dua kaidah dalam ilmu bahasa Arab yang sangat penting diketahui oleh pembelajar bahasa Arab. Ya. Tanpa kedua ilmu ini kita tidak akan bisa menggunakan bahasa Arab baik itu secara lisan atau tulisan atau bacaan ya. Karena bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa kita, jadi mesti kita mengetahui bagaimana kaidahnya ya. Kita mulai dari kaidah shorof ya, mengenai huruf, kata ya. Kemudian kita akan belajar nahwu dan juga nanti i'rab serta prakteknya. Jadi di program basis itu kita akan belajar mulai dari dasar sampai benar-benar mahir. Kita sediakan, kita fasilitasi hal tersebut. Sekarang tinggal kemauan dan tekad dari peserta. Kami sudah memfasilitasi, sekarang tinggal kemauan dan tekad dari peserta. Apakah bisa melanjutkan atau konsisten dalam belajar atau tidak? Itu sekarang tergantung kepada antum sekalian. Insya Allah kita sediakan semuanya. Mulai dari dasar sampai mahir. Jika antum memang benar-benar ingin mahir dalam bahasa Arab, ikuti program basis ini dari awal sampai antum benar-benar mahir. Ya. Kemudian program basis ini diselenggarakan oleh Yayasan Basis Ummah. Alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai saat ini kita masih berlangsung dan insya Allah berkembang. Dan kami berterima kasih dan kepada seluruh tim basis yang telah sukarela menyediakan waktunya, tenaganya untuk pengembangan program ini. Kami juga berterima kasih kepada para donatur yang telah bersedia mendonasikan hartanya sehingga program ini tetap gratis ya, dari awal dari dasar sampai peserta mahir dalam bahasa Arab ini. Dan kita sudah banyak buktinya, banyak peserta yang sudah bisa membaca kitab Arab gundul dan terus kita pandu. Ya. Dari awalnya tidak bisa menjadi bisa dan tidak ada berhenti dalam belajar di program basis, terus menerus. Ya. Nah, program ini diadakan secara online, utamanya kita melalui grup WhatsApp. Ya, kita melalui video pelajaran yang kita runut secara sistematis, mulai dari pelajaran dasar sampai nanti tingkat mahir. Kemudian ada ujiannya ya melalui website. Nah, ujian ini berupa pilihan ganda dan nilainya memang sudah
terhitung secara komputerisasi ya. Jadi otomatis itu. Misalkan nilai benar, maka nilainya misal benar semua nilainya 100, kalau salah satu nilainya 80 ya. Jadi otomatis nanti keluar nilai di website tersebut. Nah, dari nilai ini kita tentukan mana peserta yang layak untuk bisa lanjut atau kita gugurkan atau kita DO ya. Sistem di program basis ini sistem gugur. Siapa peserta yang tidak bisa yang tidak memenuhi syarat, nilainya di bawah 50, maka kita akan keluarkan dari grup. Jadi ya yang walaupun program ini gratis tapi kita berusaha untuk agar peserta serius dalam belajar. Nah, kemudian juga ada sesi Zoom nantinya. Ini materi tambahan tidak wajib ya. Dan biasanya kita gunakan untuk materi percakapan dasar. Ya, percakapan bahasa Fusha. Dan juga ada sesi tanya jawab di sesi Zoom ini. Nanti akan Ana jelaskan secara detail. Ya, mengapa memilih program basis? Karena program lain itu banyak ya. Selain program basis, program belajar bahasa Arab itu banyak. Nah, mengapa? Karena pertama, pembelajaran bahasa Arab ini sistematis. Ya, mulai dari dasar sampai mahir. Kita usahakan dari benar-benar dasar, kemudian berurutan terus-menerus sampai mahir. Jadi peserta itu harus mengikuti secara terus-menerus. Karena pelajaran itu berkesinambungan ya. Kalau putus di tengah jalan, tidak bisa melompat ya. Jadi harus mengikuti seperti halnya tangga ya. Kita ikuti tangga itu. Tidak bisa kita melompat langsung ke atas. Jadi jangan sampai di tengah jalan peserta tidak mengikuti dengan baik, akhirnya nanti harus turun lagi gitu. Jadi kita harapkan peserta konsisten dalam mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian program basis ini menyediakan pelajaran yang dengan waktu yang fleksibel, sangat fleksibel. Ya. Dapat disesuaikan dengan kesibukan. Misalkan sibuknya pagi sampai sore, berarti bisa malam hari. Atau sibuknya malam hari, bisa pagi sampai siang. Terserah, kapan saja pelajaran itu, kapan saja antum punya waktu untuk menyediakan belajar ya, untuk waktu belajar. Misalkan bisanya pagi jam 7, bisa jam 7 itu disetel video yang telah diberikan. Tapi tentunya dengan rentang waktu ya. Misalkan rentang waktunya selama 1 hari itu setelah kita sediakan, itu mesti kita mendengarkan video. Ya. Kemudian juga nanti akan ada ujiannya dari video yang telah diberikan. Ya. Dan nanti terakhirnya akan mendapatkan e-sertifikat elektronik, sertifikat elektronik atau syahadah dari basis ummah. Ya. Dan ada predikatnya ada mumtaz murtafi, ada mumtaz ya, ada jayyid jiddan, jayyid ya. Kalau nilai di bawah 10 itu rasib, tidak bisa mengikuti kelas berikutnya. Nah, program basis ini juga menyediakan buku panduan yang lengkap ya untuk proses belajar. Nah, ini buku yang disediakan dan yang dipelajari di program 2 jilid ini ya, mustawa awal sampai mustawa Robi atau mustawa 4 menggunakan kaidah sorof. Kemudian mustawa 5 sampai 12 itu menggunakan kaidah nahwu. Ya. Kemudian setelah ini lanjut ke praktek i'rab. Praktek cara meng-i'rab. Setelah lulus praktek cara meng-i'rab ini baru kemudian kelas interaktif melalui Zoom, praktek membaca kitab para ulama melalui Zoom. Jadi apa yang telah dipelajari, teori-teorinya langsung dipraktekkan. Kemudian ini buku percakapan ini kita biasanya kita bahas pada malam Jumatnya. Ini materi tambahan. Kemudian ini bagi yang ingin kosakata sehari-hari dan contoh kalimat sederhana, ya ini kita sediakan buku yang lebih dasar lagi ya. Jadi program basis ini menyediakan panduan yang lengkap ya, mulai dari dasar hingga mahir.
Nah, ini silabus pelajaran secara singkat. Detail program basis. Pertama, program basis itu terdiri dari 12 mustawa atau 12 tingkatan. Ya, lalu ada praktek i'rab, kemudian ada sesi interaktif membaca kitab Arab Gundul. Ya, jadi ada 12 mustawa yang antum harus lalui. Kemudian ada kelas praktek i'rab, kemudian ada sesi. Dan ini tidak berhenti ya, terus menerus. Setelah masuk sesi interaktif, antum terus menerus mengikuti kelas tersebut sampai benar-benar mahir ya. Dan kita juga menggunakan kitab para ulama sehingga kita dapat mengambil faedah dari kitab para ulama tersebut. Durasi setiap mustawa itu sekitar 1 bulan. Jadi ini kita ada 12 mustawa ya. Jadi setiap mustawa itu ada 1 bulan. Dan dan antar mustawa itu biasanya nanti setelah itu ada liburnya ya, sekitar seminggu atau 2 minggu. Kemudian ada nanti praktek i'rab sekitar 1 atau 2 bulan juga. Ya. Dan kira-kira seperti ini, tiap pekannya ada 2 materi. Materinya hari Senin dan Kamis. Ya, ingat ya. Materi hari Senin dan Kamis. Ujiannya Selasa dan Jumat. Nanti admin akan mengirimkan materi pada hari Senin. Ya, mulai besok insya Allah. Kemudian Selasanya itu ujian. Jadi dari Senin jam 7 sampai jam 7 besok Selasa itu bisa mempelajari video. Ya, kapan antum bisa waktu luang? Ya, pasti ada waktu luang ya. Misal, ini paling-paling 5 menit ya. Sekitar 5 menit video yang diberikan. Ya, sediakan waktu 5 menit. Misalkan waktu istirahat jam 12 siang misalkan antum punya waktu itu, antum dengarkan video ya. Kemudian hari Selasanya kerjakan ujian. Ya, mungkin sebelum kerjakan ujian murojaah sebentar, langsung kerjakan ujian. Ujiannya pilihan ganda ada 5 soal. Ya. Ini materi yang disajikan video singkat. Itu 3-5 menit. Ya, melalui grup WhatsApp. Kemudian ujian pekanan terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang Anda sebutkan tadi. Ya. Ujiannya itu melalui website ini ya, ujian.basis.web.id. Ya, masuk di sini, nanti akan diminta username dan password. Nah, username dan password itu masing-masing peserta telah diberikan di grup WhatsApp ya. Berbeda-beda ya tiap peserta username dan passwordnya. Kalau ada yang masih belum dapat username dan password bisa minta ke admin ya. Nah, setelah ujian pekanan selesai, nanti ada ujian akhir. Ya. Ujian akhir setiap mustawa itu terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Kalau ujian pekanan kan 5 ya. Nah, kalau ujian akhir ini sekali, 1 mustawa itu 1 ujian. Nah, ini nilainya porsinya besar ya. Kalau tidak ikut ujian akhir, kemungkinan besar tidak lulus karena kemungkinan tidak sampai nilainya 50. Sistem kelulusan menggunakan standar minimal rata-rata nilai 50. Jadi rata-rata ya, bukan masing-masing ujian. Misalkan ujian hari Senin ini, ujian hari Selasa, nilai antum cuma 20. Itu masih bisa. Berikutnya masih bisa ikut. Ya. Tapi berikutnya harus tinggi nilainya. Sampai nanti nilai rata-rata semuanya itu minimal harus 50. Ya. Kalau tidak bisa 50, maka tidak bisa lanjut ke mustawa berikutnya. Kita keluarkan dari grup. Nah, ini keterangan nilai. Kalau 100% itu mumtaz murtafi, ya. Mumtaz, jiddan, jayyid, makbul, dan rasib. Ya. Ini setelah diakumulasi ya. Dihitung dari ujian pekanan itu kira-kira 8 kali ujian pekanan ya. Selasa, Jumat, Selasa, Jumat, Selasa, Jumat. Nah, selama 1 bulan itu 8 kali kira-kira. Kemudian ditambahkan dengan ujian akhir. Ya, kemudian dirata-ratakan, nah, barulah keluar nilainya. Ini yang masuk dalam syahadah atau sertifikat. Ya.
Kalau nilainya benar semua, tidak ada salah satu pun berarti 100. Ya, kalau ada salah itu tidak bisa mumtaz tapi mumtaz. Nah, ini keterangan nilainya seperti itu. Nah, ini mustawa awal atau mustawa 1 yang akan antum laksanakan nanti mulai hari pekan depan ya, pekan besok ini. Itu akan mempelajari pengertian ilmu shorof ya. Ini kita mulai dari dasar ya. Hal-hal yang perlu diketahui dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian setelah lulus ini, kemudian ke mustawa 2 ya, mustawa 3 ya, mustawa 4, mustawa 5. Nah, mustawa 5 mulai belajar nahwu. Itu mempelajari kalimat. Kalau mustawa 1 sampai 4 belajar shorof, itu belajar kata. Kalau mustawa 5 belajar nahwu atau belajar kalimat. Ya, sampai mustawa 12. Ya, sampai mustawa 12. Selesai mustawa 12, ya, baru nanti lanjut ke praktek I'rab. Nah, ini buku panduan 2 jilid ini digunakan dalam program basis mustawa 1 sampai 12. Ya, bagi antum yang menginginkan, nanti bisa lihat informasinya di grup ya. Buku ini sebenarnya tidak wajib ya dibeli, tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan peserta. Tidak ada pengaruhnya, walaupun antum tidak beli buku, tapi nilainya memenuhi syarat, itu tetap lulus. Nah, kalau seandainya antum beli buku, tapi tidak memenuhi nilai syaratnya, maka antum tetap digugurkan. Jadi tidak ada hubungannya membeli buku dengan kelulusan, tidak ada. Sama satu lagi, kalau antum donasi. Antum sudah donasi banyak ke yayasan. Tapi antum nilainya tidak memenuhi standar, maka itu otomatis dikeluarkan dari grup. Ya. Misalkan lagi antum tidak pernah donasi, tapi nilai memenuhi syarat, maka antum akan diluluskan terus-menerus. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Jadi jangan sampai ada yang bilang, Ustadz, Ana udah beli bukunya, kenapa Ana dikeluarkan dari grup? Ya karena nilainya tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi tidak ada hubungannya. Hanya kami sarankan untuk memiliki buku ini, kenapa? Karena dengan memiliki buku, antum akan serius belajar. Ya. Kemudian yang kedua, antum akan lebih paham. Karena di sini akan ada soal esai dan kunci jawabannya. Ya. Jadi antum sebaiknya memiliki kedua buku ini meskipun tidak ada hubungan dengan kelulusan antum di program basis. Kemudian setelah lulus itu akan ada kelas lanjutan ya. Jadi ada kelas i'rab, ini praktek cara meng-i'rab. Nah, ini juga kita sediakan bukunya. Buku ini program ini berlangsung selama 12 pekan. Ya, setiap pekan terdapat ujian dengan 5 soal pilihan ganda. Jadi 1 kali ujian 1 pekan. Kalau kelas lanjutan ya, karena berat, jadi 1 pekan itu hanya sekali. Kalau yang tadi 2 kali kan, yang buku 2 jilid tadi itu hanya 2 kali ujian. Kalau yang ini 1 kali ujian dalam sepekan. Ini kalau antum lulus 12 mustawa ya. Nah, ini praktek baca kitab via Zoom ya. Setelah lulus ini, antum lulus dalam ujian nilainya memenuhi syarat dari kelas ini, lanjut ke praktek kitab baca kitab via Zoom. Nah, ini interaktif. Kita adakan sekali sepekan. Ini diperuntukkan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh tahapan. Ya, diselenggarakan sekali dalam sepekan. Itu tiap Ahad pagi. Ya, menggunakan buku karya ulama sebagai acuan. Nah, sekarang kita sedang menggunakan Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, peserta dibimbing secara intensif hingga benar-benar mampu. Dan ini kita sudah jalankan bertahun-tahun ya. Kita mulai dari tahun 2019. Ya, kemudian ada peserta yang lulus tahun 2021, kita mulai sampai sekarang program ini masih berlanjut. Jadi ini untuk alumni, istilahnya
sudah lulus mustawa 1 sampai 12 dan setelah lulus praktek IROB baru kemudian antum boleh ikut praktek baca kitab via Zoom. Nah, ini kelas tambahan untuk umum ya, seluruh peserta bisa mengikutinya. Itu belajar muhadasah biloghatil arabiyyatil fusha, menggunakan bahasa Arab fusha. Itu via Zoom hari Kamis malam atau malam Jumat. Nah, bagi peserta yang ingin infak untuk operasional, kita sediakan Bank BSI ya, atas nama Yayasan Basis Ummah. Ya, sekali lagi Anda infokan bahwa infak ini tidak ada hubungan dengan kelulusan dan ini sifatnya sukarela dan seluruh uang yang masuk itu untuk kebutuhan operasional. Ya. Karena kita juga punya biaya operasional sehingga untuk mempertahankan ini kita butuh biaya atau dana. Nah, bagi peserta yang ingin berinfak, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Ya. Ya, itu saja pengenalan dari Ana. Selanjutnya Ana serahkan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, Pak. Ahsanallahu ilaik atas penjelasan serta pengenalan dari program basis ini, Ustadz, dan ini merupakan informasi yang penting di awal program, Ustadz, insya Allah. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi ini, Ustadz, ya, testimoni, Ustadz. Qadarullah dari Ikhwan, Ustadz, ada semua admin lagi utur, jadi belum dapat bergabung dan mungkin kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang hadir barangkali bisa memberikan testimoni terkait program basis ini. Tidak mengapa mungkin di awal dari sesi orientasi atau mungkin dari admin atau musyrifah akhwat juga bisa raise hand juga untuk memberikan testimoninya. Agar nantinya akan kami buka mikrofonnya. Kami persilakan, silakan yang ingin memberikan testimoni, silakan raise hand. Silakan. Dan kami informasikan juga bahwasanya program ini juga disiarkan langsung di akun Facebook basis ya. Jadi bagi teman-teman yang qadarullah belum bisa bergabung karena kuota yang terbatas, bisa menyimak di akun Facebook basis ya. Baik, sudah ada yang resen, Ustaz, kami persilakan. Astri Nur Hanifa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, kalau misalkan kita buku kitabnya berbeda, bisa pakai Al-Muyassar sama Durus Ulugo sama Baina Yadaik. Saya punya buku kitabnya itu. Baik, Afwan Ibu, ini sesinya kan testimoni Ibu. Untuk tanya jawab mungkin setelah ini Ibu ya. Afwan ya Ibu, nanti bisa ditanyakan kembali di sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin memberikan testimoninya terkait program ini bisa raise hand ya. Mungkin sangat bermanfaat buat saya juga Pak Ustadz. Masya bagus, Allah. Testimoninya bagus. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, saya ingin mau berlanjut belajar bahasa Arab. Masya Allah. Sama memperdalam ilmu. Alhamdulillah. Barakallah. Syukran jazakillah khair Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Astri Nur Hanifa. Semoga Ibu juga diberikan kemudahan untuk dapat mengikuti program ini dengan baik ya Ibu. Tetap semangat. Amin. Berikutnya Pak Masudi silakan. Syukran jazakillah.
Pak Assalamualaikum Masudi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Sebelumnya Ustadz ini sudah dimasukkan dalam grup ikut supaya bisa ikut belajar nih memperdalam bahasa Arab. Alhamdulillah sebenarnya senang sekali nih Ustadz, walaupun mungkin walaupun nanti mungkin saya tidak tahu apa. Maaf ini kondisinya lagi di kantor nih Ustadz, ada lembur ngantor pas ke anu. Jadi nyambi di anu Ustadz. Sebetulnya bisa izin. Nah, awan. Jadi saya berharap nanti bisa ikut dengan baik deh Ustadz, bisa mengikuti dan juga mungkin bisa lebih memahami bahasa Arab itu dengan benar. Memang dulu pernah sih belajar ikut Ustadz, yang dulu pernah di tempat saya ada itu program singkat sampai 27 kali pertemuan, katanya bisa baca kitab gundul. Tapi saya ikut itu sampai sekarang masih anu juga Ustadz ya. Walaupun lihat kitab gundul masih gundul gitu. Apaan? Ya mudah-mudahan nanti kan dengan jalur ini bisa lebih paham bahasa Arab, bisa juga memahami kitab-kitab lama dan juga terutama kan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an untuk bisa lebih dengan belajar bahasa Arab bisa paham artinya, bisa lebih bisa khusyuk gitu Ustaz. Nggih. Nah, pikir gitu aja Ustaz. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair atas testimoninya Pak Masudi. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Masudi bisa dikabulkan ya. Ini bisa belajar di basis ini dengan baik dan lancar tentunya. Baik. Amin. Amin. Jazakallah khairan. Nah, ada lagi yang ingin memberikan testimoni sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab? Silakan. Nah, bagi peserta yang sudah pernah ikut gitu, yang pernah ikut program basis atau ada nggak alumni yang silakan. Mungkin ada yang ini, yang semuanya peserta baru nih. Iya, Ustaz. Kalau ini ada kemarin sudah tawarkan di grup dan para admin ini ada yang memang belum berkenan, Ustaz. Ada yang ada kesibukan dan ada yang belum berkenan mungkin karena entah itu malu atau gimana Ustaz di kamera Ustaz. Ya, kita lanjut aja lah ke sesi teknis. Baik, kita lanjut ke teknis ya. Insya Allah untuk teknis sudah secara umum sudah dijelaskan tadi Ustaz ya. Mengenai cara mengerjakan ujian, contoh. Baik. Kita akan lanjut ke secara sesi teknis ya untuk program ini, dan mungkin ada beberapa peserta yang masih terkendala di dalam mengakses web pembelajaran basis gitu ya. Insya Allah Ana coba jelaskan di sini sebentar. Sudah terlihat, Ustaz? Ya, terlihat. Nah, hal yang pertama kali perlu kita lakukan untuk bisa masuk atau login ke web pembelajaran, tampilan awal, yakni seperti ini ya, tampilan awal web pembelajaran basis. Dan untuk kolom yang pertama ini username atau NIP, ya, ini bisa diisi dengan NIP kita masing-masing. Yakni diawali dengan BA, kemudian angkatan, karena sekarang ini adalah angkatan 251, maka biasanya diawali dengan 251 gitu. Dan untuk angka 1 di belakang angkatan itu adalah membedakan antara ikhwan atau laki-laki dan akhwat dengan nomor 2 gitu biasanya. Kalau ikhwan maka biasanya diakhiri dengan angka 1. Semisal BA 2511 untuk ikhwan. Untuk akhwat biasanya BA 2512, kemudian nomor urutnya. Dan di sini Ana akan coba login atau masuk ke web pembelajaran dengan akun percobaan atau tes Ana. Di sini Ana sudah isi NIP-nya, NIP basis, kemudian jangan lupa di kolom yang kedua ini password ya.
password basis. Kemudian kita klik login. Nah, insya Allah ini, ayo, ini belum ya, sebentar. Nah, seperti ini ya. Biasanya tampilan awalnya nanti ada materi. Berhubung ini sudah di angkatan BA 241, tentunya tampilannya sedikit berbeda ya. Dan di sini di angkatan BA 41 ini saat ini sudah memasuki pelajaran 52 gitu. Untuk BA 251 nanti masuknya di pelajaran pertama ya, di mustawa awal nantinya. Dan untuk ujian biasanya nanti ada apa namanya, ada tampilan yang muncul nanti di awal biasanya. Kalau ujian itu nanti kita disuruh mengklik kolom ujian dan kita nanti langsung diarahkan ke lembar ujian. Dan sebagaimana kemarin di sesi orientasi gitu, kita sebenarnya di sesi orientasi itu adalah pengenalan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di web basis, dan insya Allah ini bisa dipahami ya gitu. Dan untuk ini untuk mendownload materi, gitu. Materi video dan juga materi PDF gitu kan. Jika kita klik yang download video, maka akan diarahkan ke menu video gitu kan di web. Dan materi ini juga dibagikan juga di grup kan, dan jadi bisa diakses di dua menu sekaligus atau dua fitur sekaligus. Dan ini nanti bisa diarahkan. Kalau ini tampilan dari sisi perangkat laptop ya. Kalau di HP mungkin agak sedikit berbeda ya. Nanti di sini ketika kita sudah mendownload, maka kita tinggal mengkliknya gitu ya, dan nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini tampilan materi PDF-nya gitu. Nah, seperti itu. Adapun jika kita ingin mendownload video, maka nanti akan diarahkan juga di materi video. Mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan terkait login. Mungkin ada yang belum paham gitu. Silakan. Silakan Pak Derajat mungkin. Tayyip. Ibu Fatma, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bisa. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jadinya kan nanti berarti materi di-share dalam bentuk PDF dan video ya Ustadz. Jadi di sini tidak wajib ya mempunyai kitab ya Ustadz. Nah, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Yoat tadi, bahwasanya kita tidak diwajibkan untuk membeli kitab. Namun sangat dianjurkan untuk mempunyainya agar sebagai pendukung, karena ada beberapa materi yang tidak disampaikan pada materi yang ada di web atau di share di grup gitu. Ada beberapa bagian yang secara detail dijelaskan di kitab dan itu tidak ada di video maupun di PDF, karena ya untuk materi yang di share ini kan memang akan sangat terbatasi dengan format atau kuota memori yang harus simple gitu ya kan. Jadi tidak memungkinkan kalau di-share semuanya sebagaimana yang ada di kitab. Jadi ini pertimbangannya kenapa Ustadz tadi menyarankan agar mempunyai dua kitab panduan ini agar mendukung proses
belajar mengajar dan diharapkan bisa maksimal. Seperti itu, Ibu. Nah, berarti ya Ustadz Afwan, berarti diizinkan ya maksudnya ketika di-share PDF-nya kami print out gitu, diizinkan Ustadz? Nah, Biasanya silakan kan Ustadz. maksudnya Ini, tidak bisa. nah, ini Ustadz yang menjawab aja karena Iya. ini hak beliau ini. PDF yang kita berikan itu bukan seluruhnya ya. Kita berikan per materi, per halaman. Jadi misalkan hari Senin materinya tentang pengertian ilmu sorof. Nah, yang kita bagikan itu PDF tentang pengenalan ilmu sorof. Nanti hari Kamisnya kita berikan lagi halaman sesuai dengan materi tersebut. Jadi bukan seluruhnya kita berikan. Nah, Ustadz, jadi maksudnya boleh diizinkan dalam bentuk PDF itu kami print out Ustadz? Ya tidak masalah, dikumpulkan saja. Ya. Mm. Cuman PDF-nya itu kita sengaja kosong-kosongkan. Ya, jadi ada misalkan halaman pengertian ilmu sorof. Itu tidak full, kita ada titik-titik gitu. Ini memang sengaja kita titik-titikkan itu agar peserta itu juga mendengarkan videonya. Jadi tidak full tulisan itu kita berikan di PDF, tapi fullnya itu ada di video. Ya kalau mau di screenshot saja videonya, kemudian di print bisa. Ya seperti itu. Oh, naam. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Syukran. Ya. Wah, iya. Nah, berikutnya Darmawati Rohim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, izin Ustadz, ini saya baru bergabung. Alhamdulillah sudah mengikuti 2 kali ujian, tapi sepertinya 2 kali ujian ini masih pelajaran tentang terkait program basis ya Ustadz ya. Ya. Teknis saja, Ibu. Ya, secara teknis. Terus juga yang mau saya tanyakan di sini, nah di sini tadi kan dikatakan ada 12 mustawa atau tingkatan. Itu satu tingkatan itu berapa lama waktunya Ustadz? Nah, untuk mustawa awal itu sekitar 1,5 bulan, Ibu. Itu untuk belajar materinya ya. Berarti kalau sampai 12 tingkatan itu berapa lama kita mengikuti program basis ini Ustadz? Kalau selesai sampai 12 mustawa itu? Ya, kalau diasumsikan ya sekitar 1 atau 1,5 tahun lebih itu. Karena itu nanti kan ketika kita telah menyelesaikan satu mustawa itu akan ada libur kan. Libur itu kan nanti bagi kami sebagai penyelenggara itu kan kita harus meng-cross check nilai-nilai data-data dan kemudian kita akan menerbitkan syahada bagi peserta yang lulus, dan itu kesempatan bagi kami untuk menunaikan atau menyelesaikan tugas tersebut, Ibu. Jadi libur itu sebenarnya kan untuk kita memanage data-data dari para peserta yang telah mengikuti satu mustawa. Seperti itu, Ibu. Nah, Ustadz. Terus ini Ustadz, mana tahu kita ada entah terlewatkan atau apa tidak mengikuti ujian, itu bisa ada ujian susulan nggak gitu? Nah, qadarullah di program basis ini kami tidak menyediakan opsi untuk ujian susulan karena beberapa pertimbangan tentunya gitu kan. Karena apa? Jika kita melihat format pembelajaran di basis ini sebenarnya ini sangat fleksibel gitu ya, karena tidak mungkin jika dibandingkan dengan program-program yang lain yang mana itu materinya lebih padat gitu kan, di mana mungkin setiap hari diberikan materi dan setelahnya langsung ada ujian. Sedangkan di basis kita buat lebih fleksibel gitu, yang mana materi itu dibagikan hanya 2 kali sepekan gitu, dan ujian juga 2 kali sepekan, dan ini tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita bisa mengikuti atau mungkin mempelajari materi berikut juga mengerjakan evaluasinya. Seperti itu, Ibu. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa basis tidak menyediakan opsi ujian mengulang. Seperti itu, Ibu. Syukron Ustadz. Assalamualaikum. Afwan wa iyyakum, Ibu. Nah, berikutnya Mulyadi Abu Hilya, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, ini ngapunten saja. Ini kan setiap peserta, ya termasuk saya sendiri ya, ini kan memang benar-benar awam dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, ya tapi tetap kami ini pengen belajar bahasa Arab gitu loh. Nah, misalkan ini Ustaz ya, dalam jenjang tes itu ternyata dinyatakan tidak lulus oleh Ustadz itu ya. Apakah kami bisa mengulang lagi, misalkan dalam mustawa 1 atau mustawa 2 atau mustawa 3 itu, misalkan kita mustawa 3 nggak lulus, apa kita langsung dikeluarkan, nggak bisa lagi, istilahnya nggak naik kelas gitu Ustaz? Apa bisa gitu Ustaz? Gitu. Syukran Ustaz, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Jadi gini Pak, di basis, nah ini salah satu apa ya, poin plus dari basis gitu. Ini juga merupakan apa namanya, nasihat serta ruh yang dibawa Ustadz Joat Nasriga gitu. Sebagaimana di awal dulu beliau sangat menekankan bahwasanya beliau ingin agar umat Islam ini bisa belajar bahasa Arab dengan baik dan siapapun itu gitu. Nah, dari asas tersebut itu Ustadz itu memberikan kemudahan-kemudahan bagi pesertanya gitu untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan gratis gitu Pak. Nah, terkait pertanyaan yang Antum sampaikan bahwasanya program basis ini memang diperuntukkan bagi semua kalangan, bahkan yang awam sekalipun. Artinya apa? Mereka-mereka yang istilahnya, maaf ya Pak, mungkin baru belum bisa belajar bahasa Arab sama sekali atau belum mengenal bahasa Arab sama sekali. Ini bisa belajar dari nol gitu, dan ini dilakukan secara bertahap. Nah, ada prosesnya, adapun nantinya mungkin peserta qadarullah ini mungkin nilainya belum mencukupi untuk naik level, maka peserta tersebut nanti tetap diberikan kesempatan untuk bisa mengulang kelas. Artinya nanti ketika saat ini Antum berada di BA 251 dan qadarullah Antum tidak lulus, maka Antum nanti bisa mengikuti kelas setelahnya, yakni mungkin di BA 252 nantinya. Seperti itu Pak. Jadi tetap kita di mana kita tertinggal, artinya katakanlah mungkin di mustawa awal peserta bisa lulus, mustawa sani bisa lulus, dan mustawa salis misalkan di mustawa ketiga qadarullah tidak lulus gitu, maka tetap bisa mengulang di mustawa salis di angkatan setelahnya. Artinya apa? Tetap bisa mengulang di materi di mana peserta tersebut tertinggal atau tidak lulus, seperti itu Pak. Semoga menjadi ini ya, penjelasan ya dari pertanyaan tadi Pak. Baik, mungkin berikutnya kami persilakan siapa ini? BA 251202193 Nurma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya seputar bahasa Arab, Ustaz. Kalau kita belajar bahasa Arab, apakah menggunakan hukum-hukum tajwid, Ustaz? Seperti ikhfa dan yang lain-lain, Ustaz. Ya. Nah, ini Anda serahkan ke Ustaz ini. Tafadhol Ustaz. Ya, ada perbedaan ya ketika kita belajar Al-Quran, itu memang ada hukum-hukum tajwid. Ya, adapun kita belajar bahasa Arab, terutama percakapan, itu banyak sekali yang kita abaikan tajwid-tajwid tersebut. Ya, tapi tetap makharijul hurufnya harus benar. Misalkan sa dengan sya itu beda dengan so, ya. Kemudian contoh lainnya ta dengan to, za dengan za dengan zo, itu tentu perlu diperhatikan ya. Adapun yang ikhfa, dengung, itu tidak kita gunakan. Iklab juga tidak ya. Jadi banyak yang diabaikan ketika menggunakan bahasa Arab untuk percakapan ya.
Tapi dalam program basis ini kita lebih prioritaskan bagaimana peserta bisa memahami kitab Arab Gundul, itu prioritas kita. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Nah, ya kilahat pada Ibu Nurma. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin terkait teknis yang belum dipahami. Nah, silakan Ibu Fatma. Silakan. Afwan, nyambung yang tadi Ustadz, yang pertanyaan maksudnya ketika apalagi contohnya kita di kelas sorof sudah lulus, terus apalagi masuk di kelas nahu tidak lulus. Apakah kita harus menunggu lagi angkatan berikutnya yang sekitar 1,5 tahun untuk masuk ke kelas mengulang selanjutnya itu, atau bagaimana Ustadz? Atau langsung masuk ke kelas nahu atau mengulang lagi di kelas sorof itu Ustadz? Jadi untuk kelas mengulang itu disesuaikan dengan materi yang tertinggal gitu. Jadi misalkan kita tertinggal di mustawa robi gitu kan, misalkan mustawa keempat gitu. Maka nanti diikutkan di angkatan setelah kita atau di bawah kita yang sama materinya gitu. Jadi kan tidak mungkin kita mengulang kelas itu tertinggal di mustawa keempat, kemudian kita taruh lagi di mustawa awal gitu kan. Itu kan nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu kan. Nah, makanya kita memberikan kesempatan untuk mengulang di materi yang tertinggal saja seperti itu. Gitu. Jadi nggak lama gitu kan untuk prosesnya. Berarti basis membuka angkatan itu tidak, maksudnya tidak nanti setelah lulus 251 ini baru nanti membuka lagi baru 252. Maksudnya kan tadi perkiraan 1,5 tahun ya untuk selesai mustawa 12 itu ya Ustadz. Jadi maksudnya setiap berapa bulan basis itu buka, sehingga yang mengulang ini tidak menunggu rentang waktu yang lama Ustadz. Nah, alhamdulillah basis ini, program basis ini dibuka setiap 4 bulan sekali ya. Gitu. Seperti itu saja. Jadi ini sangat memudahkan bagi rekan-rekan semuanya, peserta itu bisa, itu salah satunya ini bagi mereka yang tertinggal tidak perlu menunggu lama untuk bisa mengulang gitu. Dan bagi teman-teman yang qadarullah di sesi pendaftaran misalkan di BA 251 ini belum dapat bergabung, bisa bergabung di periode berikutnya seperti itu. Jadi lebih mudah dan lebih efisien waktunya gitu. Oh iya Ustadz, apakah maksudnya kalau kita tertinggal itu kita mengajukan diri, atau maksudnya kan nanti ada kelas grupnya. Nah, apakah langsung dimasukkan yang tertinggal itu ke grup yang ke angkatan ini maksudnya? Atau kita harus mengajukan? Nah, biasanya kan teknisnya ketika peserta itu di remove atau rasid ya, tidak lulus. Iya. Nah, itu nanti akan di-remove. Nah, di sini peserta itu nanti menghubungi admin grupnya gitu. Misalkan Ukti Fatma ya di-remove gitu, maka Ukti nanti menghubungi adminnya. Afwan, Ana mau mengulang gitu. Nah, di sini nanti admin akan memfasilitasi dan mengatur agar bagaimana Ibu nanti bisa mengikuti di materi yang telah tertinggal gitu. Jadi memang tidak harus langsung dimasukkan ke grup, karena ini kan ada perbedaan ya antara kelas yang sekarang dengan kelas yang di bawahnya itu kan menunggu kan, mungkin biasanya sekitar 1 bulan atau paling lama 2 bulan seperti itu. Nah, nanti dia ketika materi sudah sama maka Ibu akan diikutsertakan di kelas tersebut gitu. Seperti itu. Jadi memang tidak harus langsung ditambahkan di grup gitu. Nah, Mustafa, jazakallahu khairan penjelasannya. Wah iya. Baik, berikutnya Pak Saiful Bakri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz.
jika nanti di perjalanan pembelajaran ada pelajaran yang belum kita pahami, apakah ada kesempatan untuk tanya jawab via Zoom atau seperti apa, Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus juga ini. Tadi juga sempat disinggung oleh Ustadz Yoat lah. Jadi selama proses pembelajaran nanti akan ada sesi kelas muhadasa gitu ya. Sama juga di Zoom, itu setiap hari Kamis malam gitu kan. Dan ini juga menyesuaikan jadwal Ustadz tentunya. Jadi ketika Ustadz nanti ada jadwal, maka akan dibuka sesi ini, kelas muhadasa namanya. Dan di situ nanti semua peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah dipelajari, barangkali ada kesulitan atau kendala gitu. Nah, ini kesempatannya Pak, gitu. Seperti itu. Oh, nah, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Nah, Ibu Darmawati, silakan. Nanya lagi ya Ustadz, mungkin ini ya Ustadz ya, kita kan tahu motivasi untuk belajar bahasa Arab ini, bagaimana kita ketahui ini adalah bahasanya Al-Quran, ya, bahasa Sunnah, bahasa para ulama kita, makanya ini termotivasi. Tapi mungkin selain itu juga pengen juga gitu bisa praktis gitu dalam bahasa Arab, bisa percakapan gitu kan, mungkin kalau pada saat kita entah mungkin ada kesempatan peluang ke tanah suci gitu kan, bisa praktis bahasa Arab itu mungkin kalau yang udah murid-murid yang udah di basis ini bagaimana Ustadz perkembangannya gitu, apakah dengan ini selain kita bisa membaca kitab Arab gundul, apakah bisa juga dilatih untuk bisa lancar berbahasa Arab gitu, bagaimana kiat-kiatnya seperti apa, itu saja Ustadz. Masya Allah. Ya, Baik, untuk pertanyaan yang ini serahkan ke Ustadz Joat aja. Kita juga menyediakan ya Bu ya untuk program percakapan dan kita adakan juga pada malam Jumat itu ya, percakapan dasar, dan kita juga memiliki buku panduannya. Tapi ini hanya materi tambahan ya Bu. Jadi adapun program wajib dari program basis ini, kita prioritaskan membaca kitab Arab gundul. Ya, jadi tiap program itu kan ada prioritas ya Bu ya. Kita fokuskan ke situ karena itu lebih penting bagaimana setiap muslim itu bisa memahami Al-Quran, As-Sunnah, ya, kitab-kitab para ulama. Itu yang kita prioritaskan. Adapun percakapan ya sebenarnya kalau sudah memahami kaidah-kaidahnya, itu tinggal pengembangan saja. Ibu tinggal pergi aja ke sana, ke negeri Arab sekitar setahun, insya Allah lancar. Banyak kok orang-orang Indonesia ya yang pergi ke negeri Arab ya karena terbiasa dengan percakapan di sana, akhirnya bisa juga. Nah, terus perlu juga diperhatikan bahwa percakapan di sana itu agak berbeda dengan bahasanya, agak berbeda dengan bahasa baku. Ya, yang kita pelajari kan bahasa baku ya, bahasa yang sesuai dengan kaidah atau bahasa Al-Qur'an lah ya. Itu yang kita pelajari di program basis. Adapun untuk percakapan itu ada perbedaan-perbedaannya. Ya, sama seperti kayak di Indonesia. Indonesia itu kan bahasa baku ya. Memang ada orang di sana juga bercakap-cakap dengan bahasa baku, ada pasti. Nah, tapi kalau untuk sehari-hari itu lebih ke bahasa amiyah namanya. Ya, sama kayak bahasa Indonesia, ketika kita terjun ke suatu daerah, ya ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda, itu kan ada perbedaan, tapi ada kesamaannya. Ya, jadi dengan belajar kaidah baku ini, kita lebih mudah untuk mempelajari bahasa sehari-harinya gitu. Ya, misalkan kita ingin kalau bahasa Arab itu limaza, kalau di sana lesh, agak ada persamaannya. Ya, memang berbeda tapi ada persamaannya.
Contohnya, Mas muka siapa namamu? Kalau di sana Ismak. Tapi menggunakan sama Ismak. Ism itu kan nama. Ismak. Kalau bahasa baku kaifa haluk. Kalau di sana kif halak atau kif halik. Ya, ada persamaannya gitu. Nah, ketika kita belajar bahasa baku itu akan mudah mengikutinya gitu. Daripada kita tidak pernah belajar sama sekali, ya. Kemudian kita langsung belajar bahasa Amia itu agak sulit. Dan juga untuk menguasai percakapan itu mesti banyak mendengar. Nah, tapi ya kita mulai dari dasar, dari awal kita belajar dulu kaidah sorof dan nahu. Ini penting ya Bu ya. Mempelajari kaidah, kita harus tahu kaidah bahasa Arab itu seperti apa. Karena berbeda sekali Bu dengan bahasa Indonesia. Banyak perbedaannya. Ya, seperti misalkan perempuan dengan laki-laki itu dibedakan. Jumlah 1 orang, 2 orang itu dibedakan. Kalau di Indonesia kan sama. Misalkan gini, mereka pergi. Kalau saya yang pergi, ya saya pergi. Perginya tetap pergi. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Ya, saya pergi, zahabtu. Mereka pergi, zahabu. Nanti kalau pekerjaannya akan datang, ya akan pergi, itu azhabu. Saya azhabu. Ana azhabu. Kalau mereka yang pergi, ya, yazhabuna. Jadi ada perbedaan, ada perubahan bentuknya. Kalau bahasa Indonesia kan tinggal ditambahkan sedang atau akan kan, akan pergi, sedang pergi, perginya tetap pergi, ya. Baik perginya itu laki-laki, perempuan, mereka itu sama semuanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Belum lagi nanti mempelajari harokat. Harokat akhir itu mempengaruhi dari makna. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang mesti kita pahami dari bahasa Arab. Nah, Ustadz izin bertanya, Ya Bu. Astri Hanifah dari Tangerang mau bertanya kalau membuat kalimat itu fiilnya dulu ya sama isim baru huruf. Ya tidak mesti Bu ya. Memang umumnya Tidak jumlah mesti. atau kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah fi'liyah. Itu asalnya Hmm, jumlah fi'liyah. Itu fi'il dulu, saya baru isim. Nah, tapi saya udah bisa belajar juga, sih. Saya udah belajar bahasa Arab tapi pakai dursul lugoh sama almiasar sama baina ya, yadaik. ya, Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. saya mau ikut lagi yang berbasis ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan nambah ilmu lagi bisa melanjutkan ke level-level berikutnya. Ya, amin. Yang penting bersabar ya, Bu. Karena semua Iya, yang dari semua ilmu itu insya Allah ada di program basis. Hanya perlu bersabar. Misalkan pelajaran tentang kalimat. Mana dulu fi'il dulu atau isim dulu. Itu nanti ada di mustawa oh, 5. ada. Nah, ada juga mengenai idofa. Idofa itu nanti terakhir. Oke, Hmm. tapi penyusunannya itu bisa saja berbeda dengan eh, kitab-kitab lainnya. Tapi intinya Oh, sama sebenarnya Mas. Tapi tadi ada yang bertanya, boleh nggak pakai kitab panduan yang lainnya? Boleh, tapi susunannya kan berbeda. iya. Jadi misalnya kita belajar tasrif di program basis, tasrif fi'il mudhari lugawi. Nah, di Hmm. kitab Muyassar misalkan, itu di halaman berapa nggak tahu kita kan? Iya, iya. Perlu cari-cari lagi. Kalau di situ sudah ada halamannya, halaman sekian. Nah, ini di buku, ada di buku ini. Ada soal latihan dan kunci jawabannya ya. Kalau di buku ada soal latihan, esai dan kunci jawabannya. Seperti itu. Itu kalau beli buku per paket itu berapa ya, Pak Ustaz? Nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa beli di Shopee Bu, atau melalui WA. Nanti ada di situ dicantumkan harga-harganya ya Bu ya. Nah, syukran jazakillah khair, Pak Ya, Ustaz. Tuan. Sekila khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz, ini meneruskan pertanyaan yang apabila qadarullah di mustawa berapa gitu kita gagal gitu Ustadz. Apakah harus menunggu angkatan yang berikutnya
untuk masuk belajar lagi atau boleh nggak Ustadz kalau memang niat kayak contoh saya pribadi gitu kan, mau mengulang lagi dari awal dengan, angkatan yang di bawah gitu boleh nggak Ustadz? Karena kayak saya memang awam sekali baru baru belajar, bahasa Arab Ustadz. Jadi untuk gimana ya, biar supaya lebih mengapakan pemahaman gitu Ustadz. Ya, sebenarnya tadi sudah disinggung ya sama Ustadz Abu Ali. Sebenarnya ini lebih pahamnya Ustadz Abu Ali nih, karena Ana hanya bagian materi. Tapi secara singkat ya Bu ya, program basis itu kalau misalkan tidak lulus, misalkan Ibu di mustawa 3, Iya. sebelumnya sampai ke mustawa 3, baru kita sama-sama dengan mereka gitu. Oh, kalau seandainya mau ngulang dari mustawa 1 lagi nggak bisa ya Ustadz? Kalau mustawa 1 berarti ikut pendaftaran baru. Oh. Daftar aja di angkatan baru, di misalkan pembukaan pendaftaran. Ya. Nanti Itu daftarkan bisa saja gitu Bu. Itu kayak kalau ada pendaftaran baru, dari pihak basisnya ada informasi nggak Ustadz? Ada biasanya di Ke Facebook, WA masing-masing peserta yang gagal gitu? biasanya ada kita. Nah, kalau ada pendaftaran baru itu mulai dari mustawa 1. Oh. Terus itu Ustadz izin bertanya, kita belajar di basis ini ada berupa seperti sertifikat atau ijazah atau gimana gitu nggak Ustadz? Ada. Oh Nanti bisa ada. diupload dari websitenya Bu ya. Di website itu ada daftar-daftar siswa yang ikut peserta ini. Nah, angkatan 251 ini ada, kalau nggak salah kemarin sekitar 2.700 peserta Bu yang daftar Bu. Nanti Ibu bisa lihat di situ siapa saja peringkatnya, peringkat 1 sampai peringkat 2.700. Nah, Ibu ada berapa di peringkat mana? Ya. Jadi data-data peserta itu ada semua. Kemudian di situ juga ada upload sertifikat di situ ya, di website. Bisa juga di situ kita lihat materi-materi pelajaran ya, sesuai dengan mustawanya. Nah, Ibu silakan nanti buka di website ujian, masukkan username dan password. Nah, Ibu bisa buka di sana. Tapi setelah lulus ya Bu ya, upload Ya. syahadah itu. Setelah lulus nanti ada di sana opsinya. Di menu syahadah. Oke, syukran Ustadz. Jazakillah khairan katsiran. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sudus. Ya, mau tanya Ustadz. Ya, silakan Pak Sudus. Oh, kalau ini materinya ini berarti lengkap sama sama apa? Muhadasah, hiwar. Kemudian sesuai nanti soal yang akan diujikan gitu, Tat. Ya, materi yang wajibnya Bu, itu pelajaran nahwu dan sorof ya. Pelajaran sorof dan nahwu, karena kita prioritaskan bisa membaca kitab Arab gundul. Tentunya memahami Al-Quran dan Sunnah juga termasuk gitu Bu ya. Nah, adapun muhadasah itu materi tambahan dan tidak ada ujiannya. Ya, percakapan itu tidak ada ujiannya, itu hanya materi tambahan. Jadi yang wajib itu hanya pelajaran sorof dan nahwu ya, dengan tujuan bagaimana peserta bisa memahami kitab Arab gundul. Dan itu banyak Bu, sudah terbukti peserta yang lulus dari program basis, kita bimbing terus dari angkatan pertama dulu tahun 2019 sampai saat ini pun mereka ikut praktek membaca kitab Arab gundul. Dan itu semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya Bu. Dari awal sampai mahir, kalau punya tekad keinginan yang kuat ya dari peserta,
insya Allah bisa. Kami sudah memfasilitasi dari awal sampai akhir sampai mahir. Ya, insya Allah bisa. Ya, tergantung sekarang dari peserta. Itu. Berarti nanti di akhir ada tes baca kitabnya gitu, Ustaz? Bukan tes ya Bu, tapi kita bimbing. Ya, kita bimbing. Ini cara membacanya seperti ini, cara membacanya seperti ini, cara memahaminya, cara mengi'rabnya. Itu tiap pekan kita bimbing. Oh gitu. Berarti kalau untuk tesnya itu semacam ujian pilihan ganda kayak kemarin itu berarti, Ustaz? Kalau pilihan ganda itu hanya mustawa 1 sampai mustawa 12 dan praktek i'rab itu pilihan ganda. Setelah itu berikutnya adalah pelajaran via Zoom. Oh gitu ya. Oke. Yang via Zoom ini tidak Alhamdulillah, ada soal ujiannya lagi. Ya. alhamdulillah bisa ikut. Saya boleh deh Pak Ustadz baca kitab Gundul itu boleh tuh, saya mau, pengen malah. Berarti tadi ya. Maaf ini baru masuk saya, jadi programnya ini sekitar berapa bulan sampai selesai itu? Ya, program ini formalnya 2,5 tahun, Bu. Formalnya 2,5 tahun. Tapi informalnya itu terus-menerus, Bu. Sampai 10 tahun pun kalau insya Allah masih ada program basis ini, Ibu tetap bisa belajar di program basis. Kenapa? Tahap mustawa 12 dan praktik i'rab itu terus-menerus belajar di program basis. Terus-menerus praktek. Asalkan lulus dulu mustawa 1 sampai 12, mustawa praktek i'rab, baru kemudian praktek. Nah, pas praktek ini terus-menerus belajarnya. Nanti di praktek itu akan diulang lagi teorinya, ya. Apa yang sebelumnya tidak dipahami bisa bertanya di situ. Oh iya. Terus berarti mustawa 1 itu berapa hari kira-kira? 1 bulan kira-kira, Bu. Setiap mustawa itu 1 bulan. Oh, setiap bulan ya. Iya. Setiap bulan. Nanti akhir dari mustawa itu ada ujian akhirnya ya, Bu ya. Ujian akhir itu ada 20 soal. Nah, itu porsinya besar. Jangan terlewatkan. Ya. Oke. Siap. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Izin bertanya. cukup Ustaz? Oh, nah, silakan. Ibu Samsi ya, silakan. Untuk ujian akhir itu materinya dari mustawa 1 sampai 12 ya Ustaz? Bukan, mustawa ujian akhir itu, Bu, dari ujian pekanan 1 sampai pekanan 8. Jadi kan ada setiap pekanan itu ada 2 ujian. Setiap pekan itu ada 2 ujian. Jadi kira-kira ada 8 ujian kan. Nah, ujian akhir itu berkaitan dengan materi selama 1 bulan itu. Oh, nah. Ya. Ya, nah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Ustaz, Afwan Ustaz, anak kemarin ngelogin nggak masuk-masuk Ustaz, dia nggak terbuka apanya yang ujian yang apa itu. Mbak, gimana caranya Ustaz yang login tuh apa isi tulisannya Ustaz? Baik, baru bergabung Ibu? Iya benar baru gabung tuh makanya kemarin bingung saya, waduh gimana lah ini. Nah ya, sebenarnya gini Ibu, ketika ada kendala terkait teknis ya bisa ditanyakan ke admin, itu juga bisa. Namun karena Ibu sudah menanyakan di sini, Anak akan coba ini ya share kembali. Jadi di tampilan awal apa namanya? Basis. Basis itu seperti ini kan, sebentar Ibu. Sebentar. Mana ini? Nah, seperti ini kan? Ya, Nah, ini kolom yang pertama itu
diisi NIP, dan ini perlu diperhatikan Ibu, penulisannya juga harus benar gitu kan. Misalkan NIP Ibu ini ya BA 2512 terus strip 03084 kan seperti itu ya. Nah, ini harus diperhatikan nih, tidak boleh ada spasi, ya kan? Ya, harus bergabung semua. Terus kemudian ini password. Nah, biasanya password default atau password yang diberikan basis itu 6 digit dari nomor WA yang didaftarkan oleh Ibu gitu kan. Misalkan nomor WA terakhirnya 6 nomor terakhirnya. Tunggu, putus-putus. Gimana, Ustaz? Nomor WA terakhirnya itu misalkan berapa? 6, 7, 8, 9, 1, 10 kan misalkan. Nah, ini nanti bisa gitu. Jadi nanti coba boleh dicoba di HP-nya, di perangkatnya. Nomor passwordnya itu 6 nomor terakhir dari WA yang sudah didaftarkan. Seperti itu, Ibu. Oh, nomor HP terakhir dari 6 nomor HP nomor terakhir. 6 nomor terakhir. Oke, ya, Ustaz. 6 nomor terakhir. Nah, nanti bisa dicoba itu. Ya, syukur Ustaz. Ya, itu aja, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, mau nanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Kurniawan, silakan. Sebelumnya salam ta'aruf Ustaz, Ana Kurniawan, tinggal di wilayah Bogor Ustaz, usianya udah 54 tahun. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak Kurniawan. Halo Pak Kurniawan, suaranya hilang. Halo. Qadarullah, ini suara Pak Kurniawan hilang nih. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ada waktu ini sekitar 7 menit lagi. Pak Muhammad Amin mau bertanya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya, alhamdulillah kita tes dulu ya, dengan adanya program basis ini membuka peluang untuk untuk manusia menjadi pintar ya, alhamdulillah. Yang kedua saya mau tanya gini, terkait masalah ujian, kemarin itu seperti kemarin contohnya saya ya. Nah, ketika pas ujian itu anak saya sakit ya, saya rumah sakit. Nah, kita pakai data, internet data itu loading mulu terus. Sekalinya keluar akun tidak ditemukan gitu. Jadi kita bolak-balik gitu. Nah, ini artinya maksud saya gini. Adakah solusi ketika seseorang itu masih di rumah sakit, benar-benar itu dia nggak bisa melakukan ujian, adakah pengulangan dari hal tersebut, Ustadz? Baik, sudah Pak? Sudah itu. Nah, ini sudah anak sampaikan tadi ya. Sebenarnya untuk ujian ulang itu memang dari basis itu sejak dari awal tuh tidak memberikan opsi untuk ujian ulang gitu karena beberapa pertimbangan tentunya, dan bila mana seperti sebagaimana yang antum sampaikan tadi mungkin ada udzur atau apa, dan sebenarnya kita ini sudah memberikan waktu yang dirasa itu lebih dari cukup gitu ya. Setiap ujian itu kita aktifkan selama kurang lebih 30 jam Pak. 30 jam itu 1,5 hari gitu Pak. Dan kami rasa itu sudah lebih dari cukup gitu kan barangkali. Dan qadarullah misalkan gitu. Misalkan di satu sesi atau mungkin satu materi kita tidak bisa mengikuti ujian gitu kan, tapi insya Allah bisa kita kejar Pak di ujian berikutnya seperti itu, karena alhamdulillah basis tidak
ini ya, untuk meraih kelulusan itu basis tidak memberikan target level yang tinggi gitu kan. Cukup dengan nilai 60 saja Pak, itu bisa lulus gitu. Nah itu. Cuman kami tidak menyarankan untuk itu sebenarnya Pak. Nanti peserta jadi asal nggak apa-apa, mungkin nilai 60 yang penting bisa lulus. Enggak. Tapi kita menganjurkan setiap peserta itu untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan menu-menu atau fitur-fitur yang ada gitu kan dengan baik dan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dan dinasihatkan oleh Ustadz itu bisa sesuai dengan harapan gitu Pak. Jadi insya Allah ini lebih mudah sih sebenarnya, dan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya itu sebenarnya ketika kita banyak peserta itu persentasenya lebih banyak yang lulus daripada yang ini Pak ya, yang yang tidak gitu. Dan ini sebenarnya sangat bergantung dari keaktifan peserta sebenarnya gitu. Itu sih Pak. Baik Ustaz. Enggak, maksud saya gini Ustaz. Ini kan baru kita ada testimoni pada hari ini. Kan kemarin ada ujian 2 kali. Nah kebetulan kita lagi kondisi kita lagi benar-benar uzur syar'i gitu yang sementara kita di rumah ada wifi dan kita pakai data loading gitu. Nah jadi kita maksa jadi pulang sebentar, kan cukup jauh dari rumah sakit ke rumah. Memaksakan itu, maksudnya ada nggak solusi? Ya, jadi gini, sebagaimana yang dicantumkan pada pendaftaran gitu kan, salah satu syarat peserta itu dapat mengikuti pembelajaran itu apa Pak? Yang pertama mempunyai perangkat atau gadget dan tentunya dengan internetnya Pak gitu. Jadi bila kendala itu memang sebagaimana yang antum sampaikan ini sudah di luar kapasitas kami Pak gitu kan. Karena apa? Memang kalau memang setiap uzur itu kita tampung dan kita carikan solusi itu sepertinya mustahil Pak gitu. Jadi memang kita berusaha menyediakan semua fasilitas pembelajaran itu dengan maksimal. Namun tentunya juga harus didukung oleh niat dan kesungguhan dari peserta juga Pak. Maka mustahil bagi basis itu kan menciptakan sesuatu program yang sempurna, itu sesuatu kemustahilan Pak. Jadi tanpa ada dukungan atau mungkin niat serta semangat yang sungguh-sungguh dari peserta itu, maka itu mustahil jika program bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu sih Pak. Gitu. Jadi harapannya ya semua peserta juga bisa maksimal seperti itu Pak. Baik Ustadz, sebenarnya saya bukan ini, cuma ke depan saya tetap berusaha untuk memberikan waktu pembelajaran ini. Jadi bukan saya mau mengada-ngada, kebetulan kemarin itu anak saya sakit di rumah sakit, sementara saya harus pulang, ya gitu. Nah itu cuma itu aja. Tapi saya terus berusaha memberikan waktu karena saya masuk sekolah di sini, masuk pembelajaran bahasa Arab di sini, saya berusaha untuk memberikan waktu saya untuk belajar. Jadi bukan gitu ya. Jazakallah khair. Nah, Pak. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ustadz bahwasanya setiap pembelajaran itu memang harus diberikan kuota waktu. Itu salah satu faktor pembelajaran itu bisa berjalan dengan sukses gitu ya. Di samping faktor-faktor yang lain. Dan kebanyakan itu kan peserta kan kadang-kadang bukan menyiapkan waktu, bukan, tapi kadang-kadang belajar sesempatnya. Nah ini yang satu kesalahan. Nah itu apapun itu Pak, meskipun kita dalam urusan dunia pun gitu kan, ketika kita mungkin ada kesepakatan dengan seseorang atau mungkin dari instansi, tetap kita kan harus menyediakan waktu agar kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik. Nah itu juga halnya dengan belajar gitu. Kalau kita mau mendapatkan hasil atau mendapatkan ilmu yang maksimal, maka kita tentu harus
menyiapkan waktu gitu kan, menyiapkan waktu bukan hanya di sela-sela kesibukan gitu kan, atau mungkin seadanya, maka tentunya ini kurang baik juga ya. Iya. Seperti itu Pak. Barakallahu fiik. Bukan Ustadz, Anda belajar lagi Ustadz, mau nanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Nah, waalaikumsalam, silakan. Tadi laptop sempat mati Ustadz. Jadi Anda ulang lagi nih. Mau nanya ini Ustadz terkait dengan kegiatan pertemuan yang di malam Jumat Ustadz. Itu sifatnya wajib atau gimana Ustadz yang malam Jumat itu Ustadz? Nah, Karena bentrok dengan sih tidak ya. Oh, tidak enggak ya. Oh. Tidak, itu hanya istilahnya tambahan Ustadz. Materi tambahan gitu. Dan itu sebenarnya gini Pak, peserta yang tidak bisa hadir kayak sekarang ini bisa menyimak di ini kan di akun YouTube-nya Basis ya, nanti insya Allah ada rekaman. Jadi sama itu bisa diakses di ini juga di rekaman gitu. Jadi insya Allah tetap bagi yang berhalangan masih bisa mengambil faedahnya seperti itu. Sebenarnya sudah cukup ya, ini sudah 1,5 jam lebih gitu kan kebersamaan kita di pagi hari ini gitu Ustaz. Dan mungkin ada nasihat-nasihat tambahan Ustaz terkait kelas atau program Ramatama pagi hari ini Ustaz sebelum anak tutup. Ya baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT pertama agar niat kita lurus, niat kita mendekatkan diri kepada Allah melalui belajar bahasa Arab, karena sebagaimana kita belajar Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab para ulama ya. Jadi pertama kita luruskan niat terlebih dahulu ya. Kemudian ya. Kemudian kita juga berdoa dari bahasa. Percayalah bahwa kesulitan itu hanya di awal. Belajar apapun kita, bukan hanya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang, bahasa Cina, pasti di awalnya susah. Nah, belajar bahasa Arab ini insya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah dari kecil insya Allah kita belajar Al-Quran, sudah belajar Iqra, sudah bisa membaca Al-Quran, dan banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu banyak kata serapannya diambil dari bahasa Arab. Jadi insya Allah lebih mudah ya, dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Tentunya ini perlu konsisten ya, sampai bahasa Arab itu terasa mudah bagi kita. Ya, kesulitan itu harus kita lalui ya, dan itu mesti akan kita hadapi. Ya. Sabar dan terus konsisten. Jangan sampai. Insya Allah jika kita punya keinginan yang kuat ya, insya Allah antum bisa semuanya. Ana juga bukan background dari pesantren dari SD, bukan. Ana mulai belajar bahasa Arab juga sejak kuliah ya. Ana dulu kuliah di umum kuliah di ITB ya, hanya Ana belajar di ma'had di pesantren juga ketika kuliah. S1 S2 Ana di ITB jurusan kimia. Kemudian tapi Ana juga ngambil jurusan studi Islam ya di IOU. Ya. Dari kecil kita belajar, tapi insya Allah kita bisa. Kita harus yakin, husnuzon kepada Allah. Dan bahkan ustadz-ustadz atau para ulama, mereka yang dulunya backgroundnya bukan dari pesantren, tapi mereka sukses karena kesungguhan, karena mereka istiqomah. Antum juga ada di sini yang sudah usia lanjut, usia lansia, jangan putus asa. Karena yang penting itu bukan hasilnya. Kita belajar ini apa sebenarnya yang lebih kita prioritaskan itu akhirat. Yang belajar bahasa Arab itu yang lebih kita prioritaskan itu adalah akhirat. Ketika tujuan kita akhirat, maka Allah akan mempermudahnya. Insya Allah. Kita akan mulai pekan depan, insya Allah nanti akan dibimbing oleh para admin. Ikuti petunjuknya, jika ada yang tidak dipahami bisa bertanya kepada admin masing-masing grup.
Itu saja nasihat dari anak. Saya kembalikan ke Ustaz Abu Tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik wa jazakallahu khair pada Ustadzuna Joat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.